Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat data dan sahabat peta? Kita kembali di Bincang Asik tanggal 1 dan 1 peta, tentu saja dengan narasumber yang berbeda dari beberapa episode sebelumnya. Kali ini kita akan mengundang narasumber. Beliau adalah salah satu pimpinan di salah satu wilayah di kecamatan, khususnya di Kecamatan Larangan. Beliau adalah Bapak DRS Gunawan Pria Utama. Beliau adalah camat Larangan yang sudah senior juga dan luar biasa berwibawa. Mari sahabat data dan sahabat peta, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat ya, Pak. Ya, dan tetap semangat di hari Jumat ini ya, Pak ya. Baik, Pak. Tentu Bapak sudah mendengar program tanggal 1 data dan 1 peta yang sedang digulirkan oleh pimpinan kita, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil serta Pak Sekda. Nah, di sini Kecamatan Larangan merupakan salah satu dari OPD produsen data, baik data statistik sektoral maupun data spasial. Nah, yang kami coba ingin ketahui nih Pak, ingin kami gali peran dari OPD Kecamatan Larangan terhadap program tanggal 1 data dan 1 peta seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Mbak. Ya. Kecamatan sebagai salah satu kontributor lah gitu ya sumber data untuk mengisi isi dari Tangerang 1 data ini, kami melakukan semacam inventarisasi terhadap hal-hal yang perlu kita masukkan ke dalam Tangerang 1 data, sehingga nantinya Tangerang 1 data ini memiliki data yang komprehensif, relatif komprehensif lah, hingga bisa dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan maupun informasi untuk masyarakat tentang apa saja sih yang ada di Kecamatan Larangan. Ada beberapa data yang sudah kita inventarisir dan kita masukkan ke dalam Tangerang 1 data ini, seperti misalnya data pembangunan jalan lingkungan, kemudian data pembangunan drainase, kemudian data bedah rumah, rehab rumah gitu. Masuk dulu tuh ada ini sanitasi apa namanya? Sehat, zaman sehat. Kemudian data posyandu. Nah, selain itu juga kita mencoba menginventarisir beberapa hal yang perlu kita masukkan sebagai bahan nanti pimpinan pengambilan kebijakan. Itu kita mencoba memasukkan titik-titik genangan air. Kalau di Larangan itu kita sebut genangan air karena bukan banjir. Karena kalau di Larangan itu hujan menggenang tapi 2-3 jam udah selesai gitu. Cuma kan kalau masyarakat awam itu kan menyebutnya banjir, karena ini definisi kan datangnya dari Kementerian PU, definisi antara perbedaan banjir dan genangan itu definisi resmi, bukan bikin-bikinan kita untuk ngeles gitu. Bukan. Jadi kita coba untuk memasukkan ke situ supaya nanti kita tahu sih berapa banyak titik yang ada, termasuk tentang kedalaman air, kemudian berapa lama sih genangan itu terjadi, terus kira-kira sumber dari genangannya itu apakah hanya hujan atau misalnya ada luapan saluran air atau sungai yang ada di sekitar itu. Saya kira itu. Baik Pak, tadi sudah Bapak sampaikan ada data tentang pembangunan drainase, kemudian ada sanitasi, ada jalan sehat ya Pak ya, terus kemudian juga ada jalan lingkungan, bedah rumah. Tadi Bapak kedepannya pengen juga menambahkan data-data genangan air sehingga untuk kebijakan berikutnya supaya air tidak mengenang lagi ya Pak ya, bukan banjir ya Pak ya, tapi genangan. Sahabat peta perlu catat genangan bukan banjir. Jadi karena kalau genangan itu sesuai dengan definisi dari Kementerian PU itu tidak lama, tapi kalau banjir dia akan makan waktu yang cukup lama. Seperti itu akan ditambahkan di Maps Tangerang Kota.go.id termasuk juga di tangerang1.go.id. Nah, bagaimana Pak awal mula ketika untuk melakukan atau mengembangkan program tanggal 1 data dan 1 peta di OPD Kecamatan Larangan? Ya, sebenarnya ini awalnya arahan dari pimpinan dari Pak Wali Kota ketika awalnya sebenarnya bukan masalah visi untuk
masalah datanya, karena kita seringkali itu data itu simpang siur. Iya. Satu instansi dengan instansi lain, misalnya Sama, ya, dinas, Bapeda, Perkim, PU beda, apalagi dengan kecamatan. Nah, itu Pak Wali Kota menginisiasi, kenapa enggak kita di satu data saja, supaya nanti sebenarnya yang paling penting itu data yang sama itu sangat penting untuk perencanaan pengambilan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Kalau datanya berbeda, bisa salah kebijakan dan bisa salah penganggaran. Betul. Misalnya di data dari sini banyak, di sisi lain datanya sedikit. Nah, yang benar yang mana? Penganggarannya mau pakai yang mana ini? Iya, kalau datanya lebih sedikit dari realita, nanti ada masyarakat yang tidak terjangkau. Kalau misalnya datanya perencanaannya lebih banyak daripada realita yang harus kita tangani, itu kan bisa jadi masalah inefisiensi maupun masalah hukum nantinya, soalnya perencanaan tidak matang ya Pak, tidak sesuai matang. dengan kondisi. Iya. Jadi awalnya ini ide dari Pak Wali Kota untuk menyatukan, kemudian saya masih ingat itu disampaikan di dalam rapat kalau nggak salah itu. Nah, yang menanganinya memang sebagai leading sektor untuk penanganan ini kan satu data itu Kominfo sesuai dengan tupoksinya, dinas Kominfo. Tapi memang sumber datanya dari semua dinas-dinas, OPD, segala macam. Ya mudah-mudahan nanti perencanaan satu data ini bisa menjadi bahan pengambilan kebijakan dan juga perencanaan pembangunan lebih akurat lagi, sehingga kita ketika diberikan amanah oleh masyarakat sebagai pemerintah Masyarakat ya Pak ya. Iya, yang mengelola anggaran dari masyarakat itu menjadi lebih efisien dan lebih amanah lagi. Amin ya Pak ya. Amin. Jadi awal mula adalah tadi ada ketidaksamaan data yang diproduksi oleh OPD yang memang berhubungan dengan salah satu misalnya ya Pak ya, salah satu pembangunan. Namun dari itu tadi Pak Camat sampaikan dari awal data yang tidak sama itu, beliau pimpinan kita menginginkan data yang sama sehingga ada efisiensi terhadap penganggaran, tepat sasaran gitu ya Pak ya ke masyarakat dalam pelayanan, karena kita adalah pelayan masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, kalau tadi awal mulanya sudah jelas ya Pak ya, kebutuhan akan satu data dan juga satu peta biar tidak ada data yang berbeda-beda. Bagaimana langkah-langkah dilakukan oleh OPD Kecamatan Larangan Pak untuk pengembangan program Tangerang Satu Data dan juga program Tangerang Satu Peta Pak? Ya, masih. Jadi sebelum ada pola yang ingin mengintegrasikan data-data di seluruh OPD yang ada di Peta Tangerang ini, sebenarnya kita itu sudah memiliki data tapi dengan banyak istilah lah gitu. Iya, dengan banyak nomenklatur. Ada yang namanya aplikasi-aplikasi seperti SIDATA dan segala macam gitu. Ya, masing-masing OPD mencoba membuat aplikasi tentang data, termasuk kecamatan. Kecamatan juga kita punya data tentang kecamatan sendiri. Nah, ini akhirnya banyak perbedaan data yang disinyalir oleh Pak Wali Kota. Ini nantinya akan agak membingungkan dari sisi pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Nah, langkah yang kita lakukan supaya optimal ini satu data ini kita harus berusaha menyatukan aplikasi atau sistem-sistem yang berbeda-beda di masing-masing OPD maupun kecamatan. Nah, di kami sendiri nanti kalau bisa kami ingin memanfaatkannya itu satu sistem saja. Jadi satu saja. Iya, satu sistem satu aplikasi. Jadi tidak usah nanti kalau di ini kalau di supermarket namanya one stop shopping lah. Apa itulah? One stop shopping. One stop shopping. Kalau ini di kita one stop data. Jadi artinya ketika kita butuh data A, B, C, D itu nggak perlu kita pindah-pindah aplikasi. Jadi di satu data kita bisa dapat semuanya. Nah, ini saya berharap juga
Kominfo mudah-mudahan ini cukup bisa menampung komprehensif dan holistik. Artinya komprehensif itu semua data masuk situ gitu, ya itu makanya yang dibiarkan. Nah holistiknya menyeluruh, datanya ini menyeluruh. Nah, bukan hanya kita sebenarnya yang membutuhkan, bahkan pemerintah pusat maupun stakeholder, misalnya pihak swasta, ketika mereka ingin investasi, karena mereka tuh butuh data yang akurat. Betul, Sangat betul. Ya. Kalau misalnya mereka merasa bahwa Tangerang ini datanya akurat, update segala macam, mereka bisa mengira-ngira apa investasi dari sisi kajian mereka lah. Jadi bisa tepat mereka. Kalau misalnya termasuk sebenarnya betul itu yang harus kita tambahkan lagi mungkin nanti saja. Ini dalam tanda kutip kerawanan sosial. Titik-titik kerawanan sosial ya. Kita juga perlu kerawanan sosial itu misalnya karena larangan itu terkenal ini bentrok ini karena antar ini ya, jadi kita coba misalnya juga coba identifikasi sebenarnya di titik mana aja sih mereka sering taruh, terus siapa aja gitu. Nah nanti kan artinya kita bisa melaporkan ke pimpinan kayaknya perlu kebijakan ini deh Pak, misalnya saya ngasih masukannya gitu, karena kita udah identifikasi itu. Artinya permasalahan itu kan bukan cuma permasalahan fisik di wilayah itu, bukan cuma permasalahan fisik, malah sebenarnya kalau untuk ukuran kecamatan Larangan, masalah fisik itu cuma genangan air, masalah fisik jalan itu bagus semua, jalan udah banyak bagus, justru sosial ya, ada banyak sosial, banyak lawan tadi ya. Coba kita, makanya kenapa saya berharap ini komprehensif dan holistik. Jadi satu data itu kira-kira jangan cuma hanya menjadi masalah fisik, konstruksi, tapi juga masalah sosial. Apalagi daerah perbatasan yang tadi Ibu bilang ini daerah perbatasan. Daerah perbatasan itu rawan sekali karena banyak pelaku pelintas batas. Misalnya begini, pelaku pelintas batas nih. Kita dilarang nih ada perda tentang miras ya, yang jualan di DKI nyebrang jalan doang satu langkah gitu nyebrang jalan dia beli minumannya maboknya di DKI bikin ributnya di kota Tangerang. Itu kan kerawanan sosial. Atau banyak misalnya penduduk kita tuh sebenarnya banyak apa bahasanya komputer itu artinya orang tinggal di Larangan tapi kerja di DKI, di Jakarta, dan itu sebagian besar. Jadi mereka berasa sebenarnya bukan orang Tangerang. Mereka berasa orang DKI. Iya, gitu. Sebenarnya kalau misalnya otonomi daerah, mohon maaf, banyak penduduk Larangan yang sebenarnya tidak berhak mendapat pelayanan dari kami karena sebagian mereka pegang KTP DKI, bagian, dan itu puluhan tahun. Sementara ketika mereka berkontribusi misalnya dari pajak penghasilan, dari pajak kendaraan itu ke daerah lain, tapi ketika keluhan ke kita nggak nyaman lah, banjir lah, apalah gitu ya, ini konsekuensi dari otonomi daerah, karena otonomi daerah kan definisinya mengurus rumah tangganya sendiri, nah, kan bukan mengurus rumah tangga orang lain. Itu masalahnya, tapi ya tidak sampai segitulah. Tidak bisa begitu ya Pak? Ya, kita harus bijak. Kita harus bijak. Itu mah hanya kondisi dari realita di wilayah. Ya, bagaimana nanti kan itu istilahnya Pak, dalam pemerintahan itu ada yang disebut free ermist. Free ermist itu apa definisinya tuh? Apa namanya? Kewajiban-kewajiban, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang tidak ditangani oleh instansi manapun, pemerintah yang menangani. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut teori kerajaan sampah. Makanya ketika orang ini mah bukan tugas saya, ini bukan tugas saya, udah pemerintah yang ambil itu. Tapi kan tidak apa-apa ya Pak, kita jadi amal ibadah kita. Nah, makanya jangan juga sampai jadi lip service ketika kita mengatakan bahwa bekerja juga ibadah. Itu kita dalamnya kita jalani
dan kita ikhlaskan. Ikhlaskan. Walaupun kalau nggak digaji mah ya Ya. tetap aja harus digaji. Itu rewardnya Pak, Iya, kan iya. tidak mungkin Pak kalau Ya. tidak polisi ya. Tapi tetap harus kita ikhlaskan bahwa ini amal ibadah. Jadi nggak usah hitung-hitungan, itu bukan tugas kita kan. Betul. Kita mah pokoknya ketika untuk kepentingan masyarakat atau melayani masyarakat untuk menjalankan tugas dari pimpinan dan lembaga, kita jalan. Udah nggak usah misalkan ini bukan tugasnya, semua kita jalan. Betul Pak, sepakat Pak. Saya setuju dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, yang Pak Johan sampaikan bahwasanya kita niatkan bahwasanya bekerja itu adalah ibadah. Ya. Kalau gaji, kata Bapak, kalau nggak gaji nggak mau, ya pasti dapat gaji. Ya, Karena kita sudah disuruh statusnya, statusnya ya. sudah jelas. Insya Allah itu akan menjadi ladang amal ibadah kita ya Pak ya. Jadi tidak perlu berhitung-hitung bahwasanya ini bukan tugas Ya, kita. ya. Kita jadi keranjang sampah. Jadi tidak seperti itu. Apalagi ada satu tambahan sebenarnya. Ya, apa itu Pak? Saya tuh bangga sekali jadi pegawai rumah tangga itu karena salary kita ini termasuk yang paling tinggi di banyak daerah. Iya betul. Karena saya udah lama kerja, dan saya udah kerja di beberapa daerah lain ya. Artinya begini, kita nggak usah hitung-hitungan tentang yang tadi yang misalnya ini bukan tugas kita. Nggak usah hitung-hitungan jam kerja, nggak usah hitung-hitungan hari kerja. Betul. Karena tambahan kita ini sudah banyak sekali. Menurut saya banyak sekali. Kalau menurut saya itu Luar biasa ya Pak ya. karena saya pernah kerja di daerah yang minus. Jadi ya segaji-gajinya dapatnya. Makanya ketika ada taman sebanyak ini, udah saya nggak nawar, ayo kita kerja aja. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Jadi ayo kita bekerja melayani Ya. masyarakat Kota Tangerang sebaik-baiknya itu ya Pak ya prinsipnya ya Pak. Ya. Baik Pak, tadi Bapak sampaikan tadi ada beberapa data yang sudah kita masukkan di peta ini bersama dengan tim Bapak Ya. yang ada di OPD Kecamatan Tangerang. Sekarang yang menjadi penasaran di kami nih Pak, bagaimana tanggapan para pegawai tersebut ketika Bapak berikan tugas untuk optimalisasi Tangerang 1 data dan 1 peta di OPD Kecamatan Tangerang Pak? Ya justru tanggapannya positif sekali karena di kami pun problemnya itu kalau misalnya mencari data itu agak apa ya bahasa kita tuh ini sebenarnya data ini di mana sih gitu, datanya di mana gitu. Ya nyari-nyari ya Pak, apalagi Iya. kalau yang tadinya ditugaskan menangani data itu tiba-tiba mutasi. Nah, kehilangan datanya jejak kemana, kita. kehilangan jejak Iya. kita nyarinya di Emang mana betul. di data ini ya. Betul. Tapi kalau memang sudah ada di Masuk satu ke data satu satu peta, peta, iya. maka nggak perlu lagi nyari si pegawai Iya. yang sudah Iya. pindah atau mungkin promosi. Iya. Tapi kita sudah bisa membuka di Tangerang.go.id dan di Tangerang.id seperti itu ya Pak ya. Ya. Adakah kebermanfaatan yang selama ini dirasakan oleh OPD yang Bapak pimpin Pak? Selain tadi kita bisa nyari data yang kita butuhkan ada di satu portal gitu ya Pak ya. Selain itu kebermanfaatan untuk pelayanan terhadap masyarakat dan juga untuk pelaksanaan tugas di OPD Kecamatan Larangan seperti apa Pak? Iya terus memang betul sangat bermanfaat sekali. Terutama ketika kita seperti sekarang ini kita sedang membahas musrembang, sudah mulai masuk rembuk warga. Itu ketika misalnya kita masukkan ke dalam Tangerang 1 data itu bisa kemudian ada hal-hal yang misalnya belum dilaksanakan tahun kemarin itu bisa muncul bisa terbaca di tahun ini. Kemudian juga menghindari duplikasi usulan karena dalam rembuk warga maupun musrembang itu terkadang orang tahun ini yang jadi utusan RW mana, kelurahan mana, tahun depannya udah beda lagi. Nah mereka biasanya nggak pegang data tuh, jadi diusulkan lagi, ada nanti jadi ini ada duplikasi pengusulan. Dan yang lebih penting lagi begini, kita seringkali diminta data dari pihak luar. Yaitu ada perusahaan, ada mahasiswa, kemudian bahkan penegak hukum juga akan membutuhkan data-data hal semacam itu. Jadi kalau misalnya kemudian kita punya satu data yang bisa diakses oleh banyak orang, banyak pihak, itu kita tinggal memberikan linknya saja kan. Linknya saja, jadi mereka Bapak kalau bisa butuh data akses. ini silakan langsung ini. Jadi Iya. kita nggak, dan datanya satu. Artinya tidak ada perbedaan. Karena kalau dari sisi hukum perbedaan data itu kan juga dipermasalahkan. Tapi kalau datanya satu kan. Baik Pak, jadi kebermanfaatannya tadi adalah tidak ada duplikat data. Ya. Datanya
gitu, Yeah. Pak saya mau minta data ini gitu Yeah. kan. Mereka atau masyarakat itu bisa langsung akses di website Yeah. ini datang www.id. Yeah. Seperti itu ya Pak ya. Yeah. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan di Kecamatan Larangan itu sudah ada drainase, sanitasi, bedah rumah, kemudian ada juga posyandu non pemerintahan ya Pak ya, kemudian ada kampung wisata. Untuk kedepannya data sektoral dan data spasial apa yang akan dikembangkan di OPD Kecamatan Larangan? Tadi sih Bapak sudah menyinggung sih Pak. Salah satunya dari titik kerawanan, karena mungkin secara infrastruktur semuanya sudah oke nih di Kecamatan Larangan, alhamdulillah gitu. Sekarang tinggal pembangunan tentang non fisik, sehingga tadi salah satu yang akan dikembangkan di Kecamatan Larangan kalau saya tidak salah menangkap adalah titik kerawanan. Selain titik kerawanan itu kira-kira ada lagi nggak ya Pak inovasi yang akan dikembangkan untuk mengatasi PKM? Ya itu sebenarnya apa namanya, karena itu tadi bahwa di Larangan itu problem fisik di wilayah di masyarakat itu sebagian besar memang sudah terpenuhi. Oleh karena itu kita mencoba berkonsentrasi ke hal yang lain tentang masalah-masalah sosial. Misalnya ada titik-titik kerawanan sosial jelas, selain tadi kerawanan sosial dalam bentuk kekerasan, juga kerawanan sosial misalnya dalam bentuk titik-titik masyarakat miskin misalnya. Karena saya ingat ketika awal-awal COVID itu, ketika orang didata dan diinventarisasi juga kan itu dia harus ditentukan data geospasialnya melalui titik koordinat. Betul. Ya. Pada saat COVID itu kalau untuk pendataan masyarakat yang rentan terpapar ataupun yang sudah terpapar memang sudah dipetakan ya Pak ya, siaga corona ya Pak ya, termasuk penerima ininya, termasuk penerima bantuannya juga lokasi rumahnya difoto, titik koordinatnya kemudian dilaporkan. Jadi nanti kalau misalnya ada semacam penyimpangan dari pendataan itu bisa kita baca, karena sebenarnya keperluannya juga begini, yang namanya masyarakat miskin itu kan belum tentu miskin terus. Betul. Kita berharapnya kan mereka untuk jadi tidak miskin nantinya ketika kita bina, itu kan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Artinya misalnya ada titik-titik rawan, kelihatannya ini misalnya dalam peta geospasial ini yang miskin ngumpul kayaknya nih. Nah, kan bisa dianalisis kan. Betul, dianalisis kemudian kebijakan apa yang akan digulirkan itu, di situ ya Pak. Betul. Itu manfaatnya. Untuk mengentaskan biar ini tidak jadi kantong kemiskinan. Iya, kantong kemiskinan. Betul seperti itu Pak. Iya Pak. Baik. Jadi inovasinya tadi adalah selain titik-titik rawan sosial, kemudian juga mencoba untuk mendata masyarakat yang membutuhkan kita, masyarakat yang kurang mampu atau yang miskin kata Bapak tadi, jangan sampai ada kantong-kantong kemiskinan di Kecamatan Larangan yang banyak ya Pak. Mudah-mudahan semua itu akan bisa kita kurangkan, bisa jadi harapannya adalah kita hilangkan gitu ya Pak ya. Amin. Nah, untuk harapan terhadap program Tanggal 1 Data dan 1 Peta dari Bapak selaku Camat Larangan seperti apa Pak? Harapan saya semoga Tangerang 1 Data ini menjadi dasar dari pengambilan kebijakan pimpinan dan juga perencanaan pembangunan bagi kita semua sebagai perangkat pemerintah daerah, sehingga nanti ke depannya mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, lebih baik lagi dalam mengambil keputusan dan kebijakan, dan lebih baik lagi dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga yang tadi kita sebut bahwa nanti kerja kita bukan cuma masalah kita nanti dapat gaji, tapi juga kerja yang beramal daripada memberikan kebaikan buat kita semua dan masyarakat. Jadi harapannya adalah dengan program Tanggal 1 Data dan 1 Peta dari Bapak Camat Larangan adalah mudah-mudahan ke depan kita itu bisa jadi satu datanya, satu petanya, sudah tidak ada lagi data-data yang
berserakan di Tersebar, mana-mana, ya. terus kemudian data yang berbeda-beda gitu Iya. ya Pak ya, bersama dengan OPD lainnya dan BUMD lainnya selaku produsen data bisa terwujud program orang satu data dan satu data untuk kebermanfaatan kita bersama gitu ya Iya, Pak ya. iya. Mohon